Debat pertama calon wali kota dan wakil wali kota Batu, usung tema pariwisata, pertanian, agraria dan lingkungan hidup. Kota Batu. Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Batu menggelar debat publik pertama pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Batu tahun 2024 dengan tema pariwisata, pertanian, agraria, dan lingkungan hidup. Di mana debat pertama ini dilaksanakan di Golden Tulip Kota Batu, pukul 19.25. Tanggal 21 Oktober tahun 2024. Ada 3 pasangan calon wali kota dan wakil dalam Pilkada tahun 2024 ini diantaranya Nurohman Heli, Gumelar Rudi, Krisdayanti Dewa. Di sini semua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota memaparkan visi dan misinya ke depannya. Paslon Nurohman Heli, dalam penyampaian visi misinya, kami berdua asli orang Batu dan bangga sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Batu yang lahir, tumbuh besar di kota Batu. Sehingga kami banyak tahu tentang kota Batu. Demikian pula paslon lain memaparkan visi misi mereka, tetapi semua paslon dalam debat ini berharap agar dapat berjalan elegan serta kondusif, serta semua pihak mampu menjalin silaturahmi pasangan calon wali kota dan wakil wali kota, untuk menjalin persaudaraan walaupun ada perbedaan dalam politik, tetapi bersaudara, karena bagi para paslon mereka semua sama memiliki keinginan membangun kota Batu. Hal menarik di dalam debat publik itu, ketiga calon wali kota Batu dan calon wali kota Batu terlihat memakai kostum berbeda satu dengan lainnya yaitu dengan ciri khasnya mereka masing-masing. Di mana calon wali kota dan wakil wali kota Batu nomor urut 1, Nurohman Heli Suyanto tampak memakai kemeja putih dengan udeng batik sima bawana khas kota Batu dengan syal batik. Kemudian nomor urut 2, Gumelar Rudi hampir sama memakai kemeja putih, namun dibalut dengan jaket jeans yang berasal dari limbah sampah tekstil yang diproduksi di kota Batu. Lalu paslon terakhir, yaitu pasangan calon nomor urut 3, Krisdayanti Dewa memakai baju batik yang diberi nama Sekar Jagat Nusantara dari khas Batu bermotif bantengan. Sejauh ini, pada pelaksanaan debat pertama belum ada pelanggaran yang dilakukan paslon atau pendukung paslon saat pelaksanaan debat berjalan baik dan aman. Perjuangan itu dimulai dari mana? Kami harus mulai dengan apa?
jadikannya energi listrik. Dan di sini kami sudah pahami betul teknologi ini, sehingga muncullah energi-energi baru, sehingga Kota Batu memiliki energi yang pribadi dan mandiri, tidak terpaku dalam suatu energi yang sudah ada. Jadi insya Allah jika kami terpilih menjadi wali kota dan wakil wali kota, insya Allah waste to energy akan pertama dilakukan di Jawa Timur, yaitu di Kota Batu tercinta ini. Dimana visi-visi penajamannya kembali kami kemudian ikuti pada segmen 3 ini untuk bisa menjawab pertanyaan dari para panelis, di mana sama mekanismenya masih sama dengan segmen 2 tadi, di mana waktu menjawab masing-masing paslon adalah 2 menit 30 detik, kemudian ditanggapi oleh paslon lain 1 menit 30 detik, dan dijawab kembali oleh paslon yang menerima pertanyaan 1 menit 30 detik. Baik, kita awali terlebih dahulu di segmen 3 ini dari paslon nomor urut 1. Kami persilakan untuk bisa mendekat kepada meja fishbowl untuk kembali mengambil soal. Baik, silakan. silakan. Perlahan dalam bentuk kerahasiaan yang masih terjaga. Mohon tenang Bapak Ibu. Mohon untuk bisa mengambil tempat. Paslon nomor urut 1 dan untuk paslon lain juga kami persilakan untuk bisa berkenan mengambil tempat di podium masing-masing. Kami akan bacakan, mohon didengarkan bersama. Keberlanjutan ekosistem dan kualitas hidup warga dapat dilakukan melalui penghentian alih fungsi lahan hutan. Di sisi lain, perambahan kawasan hutan dan penanaman di lereng-lereng yang beresiko dengan luas mencapai 1.300 hektar telah menyebabkan lahan kritis sejak 2010 hingga 2021. Pertanyaannya adalah, langkah strategis apa yang dapat diambil untuk memitigasi masalah yang ditimbulkan oleh perambahan pertanian dan pakan ternak ke dalam hutan yang berpotensi menyebabkan banjir bandang dan bencana lainnya seperti yang terjadi pada tahun 2021. Silakan untuk paslon nomor urut 1, waktu Anda menjawab 2 menit 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Kami persilahkan. Terima kasih. Alhamdulillah kami sudah melakukan dan sudah membagikan tadi yang saya sampaikan terkait perhutanan sosial. Kami juga mengusahakan SK DPK karena di surat keputusan itu adalah mengatur bagaimana pengelolaan hutan. Jadi petani yang teman-teman petani yang di dalamnya itu ada KTH melalui perhutanan sosial, beliau-beliaunya itu tidak punya kepastian hukum untuk mengelola sebuah kawasan hutan. Jadi petani hutan itu tidak serta-merta melakukan eksploitasi, tapi di dalam surat keputusan perhutanan sosial itu ada aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh petani hutan. Jadi kami sudah melakukan itu, kami sudah berbuat, tinggal bagaimana penataan nanti ke depan. Ketika kami diamanai, masih ada berapa ratus petani hutan itu yang harus diberikan kepastian hukum. Jadi tidak serta-merta, dan kami juga kasihan ketika ada teman-teman petani hutan itu bermasalah dengan hukum. Maka tugas kami yaitu selain penataan kawasan hutan, kami akan mengusahakan petani yang belum memiliki perhutanan sosial itu untuk kami ajukan kepada Kementerian Lingkungan Hidup. Terima kasih. Saya tambahin bahwa yang pertama adalah menjadi komitmen kami bersama, pengendalian tata ruang ini akan menjadi sangat-sangat urgent dan menjadi rujukan kebijakan. Dan ke depan juga termasuk kami harus memberikan insentif untuk mempertahankan lahan pertanian bagi petani-petani yang punya komitmen memang untuk menanam di lahannya. Kemudian perlu perda pembatasan alih fungsi
dari lahan pertanian dan pangan berkelanjutan. Ini hal-hal seperti ini harus segera kita wujudkan supaya kita tidak seperti kebijakan. Kita akan beralih ke paslon nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Batu adalah sebuah wilayah yang dikelilingi oleh hutan. Hutan kita terbagi atas 2, wilayah Batu dan wilayah Kabupaten Batu. Yang kami pertanyakan kepada paslon 1, bagaimanakah caranya paslon 1 untuk mengganti tanaman yang sesuai dan bisa bermanfaat untuk keterlanjutan teman-teman kita yang memanfaatkan lahan hutan tersebut. Yang kedua, batu ini sebagai sumber resapan untuk air bagi di seluruh kabupaten kota. Apakah tanaman yang sesuai menurut jenengan yang wajib ditanam di hutan kita? Yang ketiga, kita tahu semua batu ini adalah penghasil ternak susu di Jawa Timur. Sebagai pengganti tanaman kerak itu supaya tidak dilakukan di hutan, bagaimana ya saudara? Terima kasih. Waktu masih ada? Cukup? Baik. Kita beralih ke paslon nomor urut 1 untuk menjawab tanggapan. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Ya, terima kasih. Ini tidak hanya sekedar kosong, kami sudah membuktikan ini adalah SK Perhutanan Sosial. Di dalam SK Perhutanan Sosial ini sudah diatur bagaimana pola tanam di hutan. Jadi kami tidak perlu repot-repot untuk mengatur itu karena di SK itu sudah ada aturannya. Ini adalah perjuangan kami. Ini adalah 600 petani yang ada di Kota Batu sudah kami bagikan. Jadi ini sudah kami lakukan, bukan hanya ini sekedar wacana saja. Dan alhamdulillah petani hutan itu sudah sudah melakukan itu. Itu monggo Cak dilanjutkan. Ya, terima kasih. Itu iya. Jadi pendampingan terhadap petani kita yang memanfaatkan perhutanan sosial maupun wilayah hutan ini mutlak harus dilakukan oleh pemerintah. Maka kemitraan antara pemerintah dengan para sanggung, para petani yang di wilayah hutan ini harus dalam bentuk konkret. Salah satu legalitasnya adalah ini adalah perjuangan nyata. Maka di sini ada ketentuan-ketentuan. Jadi tidak boleh kemudian KSN kita yang ada di desa ini masih kesulitan untuk operasional. Nah, ini pemerintah harus hadir memberikan apresiasi kebijakan yang betul-betul berpihak pada mereka-mereka para pahlawan sampah ini yang kemudian sudah memilah dari rumah melalui program KPST 3R. Ini betul-betul harus kita wujudkan bersama. Pendampingan yang paling utama, SOP yang harus kita juga tentukan sehingga tidak kemudian sekedar program dilempar tanpa ada pendampingan dan SOP-nya. Tadi cepat kemana Pak? Sedikit aja tadi Pak. Tensi sebenarnya landai-landai aja. Itu dinamika karena di debat namanya aja debat ya mungkin ada sanggahan-sanggahan terutama saya ini kan petani jadi mungkin kalau pertanyaan itu mendiskreditkan ke petani ya karena saya ini naluri petani ya saya membela diri membela petani tidak hanya membela diri tapi membela petani karena itu masuk dalam program kita jadi yang disampaikan tadi terkait penggunaan air ya itu harus kita tata dari HIPA karena disamaratakan karena HIPA ini kan pengguna air untuk pertanian sedangkan HIPA ini untuk air minum jadi harusnya dipahamkan itu. Nah, kami punya program beberapa tadi salah satunya untuk membantu. Insya Allah nanti akan kami laksanakan
mohon doanya masyarakat Kota Batu, karena program kami adalah keberpihakan kepada semua masyarakat Kota Batu. Saya tambahin ya, pertanyaan yang mendesak hari ini adalah database irigasi kita, karena itu kebutuhan airnya di situ. Kalau kemudian peta irigasi kita, database irigasi kita tidak jelas kondisinya hari ini seperti apa, nah ini tentu air ini tidak sampai ke sawah-sawah itu. Nah di sini. Yang kedua adalah ada kondisi mismatch ya dalam pertanian ini. Ada kesenjangan antara bagaimana produksi dan pasar. Nah ini nanti kami akan melakukan itu melalui perusahaan daerah juga, supaya on-farm dalam artian ini petani yang bertani, kemudian off-farmnya adalah pasca panen, olahan, pasar, ada off-taker di sini, ada pembeli. Nah itu kemitraan akan kami kerjasamakan dengan perusahaan-perusahaan yang hari ini mengolah pangan. Ketika melalui perusahaan daerah, saya kira sangat visible petani yang kita. Terima kasih. Oke, jadi sebelum debat malam ini kami harus mencari apa yang unik, paling unik dari Kota Batu. Tentunya sesuai tema kami akan menangani sampah 10 bulan beres. Kami membawa contohnya jaket hasil limbah tekstil dimanfaatkan untuk jaket denim. Dan teman-teman media tahu nggak? Ini sudah bisa ekspor. Ini ekspor. Nah, kami dengan bangganya memakai produk asli Kota Batu. Kami memakai produk dari Anjani Batik Galeri. Alhamdulillah, Mbak Anjani baik sekali kepada kami sehingga memberikan contoh limbah tekstil hasil sampah di Kota Batu. Tadi soal sampah juga bisa dikasih PAD. Mungkin bisa langkahnya dari Pak Tuan. Oh baik, jadi tadi kami kan memang memflorkan terkait WTP dan WTE. WTP itu waste to product, yang kedua waste to energy. Tentunya mas, waste to product akan peningkatan di PAD Kota Batu. Dan kami lihat mas, di seluruh tumpukan-tumpukan Kota Batu itu bukan sampah, tapi uang. Nah, uangnya untuk apa? Bukan untuk kita pribadi, bukan. Untuk kami, tapi untuk kesejahteraan warga Kota Batu. Yang kedua, waste to energy. Ini kami usahakan terkait limbah dari besi-besi dan sesuatu yang tidak bisa diolah menjadi produk. Nah, tentunya akan terolah menjadi energi. Energi itu akan dialirkan menjadi listrik gratis untuk warga Kota Batu. Tugas kami adalah membereskan yang sudah menumpuk di Telukung. Jika kami dijabat menjadi wali kota, insya Allah jika 60%, 70% sudah selesai, maka akan kami tingkatkan kembali terkait pengolahan sampah. Begitu. Terkait dengan debat tadi gimana? Alhamdulillah debat tadi senang ya, fun aja Pak, karena kami berdua emang menguasai materinya sehingga sebuah kolaborasi antara wali kota dan wakil wali kota. Ini kami harus menciptakan dari awal bahwa komunikasi antara wali kota dan wakil wali kota itu harus bagus. Makanya tadi mohon maaf kalau saya belum menjawabnya sebelumnya. Kami ingin menunjukkan kolaborasi antara pemimpin-pemimpin daerah, begitu. Suruh stop mas kan dia. Oh, udah malam kan? Kelas atau langsung? Jadi, saya mendapat jadi menjadi seorang pemimpin di suatu daerah itu bukan hanya terkait masalah kekuasaan, tapi bagaimana kita bisa berinovasi, bisa memberikan solusi terkait permasalahan yang ada di kota kita. Jadi yang saya sampaikan tadi adalah hasil dari kami keliling, kami turun ke tiap-tiap desa yang ada di Kota Batu. Jadi yang kami sampaikan tadi adalah sesuai dengan realita yang ada di bawah. Nah, termasuk masalah pertanian, lingkungan, pariwisata, semua kami letakkan di sini. Dan itu semua realita. Makanya kami menghadapi debat kalau calon pemimpin baru dengan santai, dengan relax, dengan sejuk.
Batu. Monggo kita ciptakan pilkada Kota Batu ini pilkada yang sejuk. Kita berikan pendidikan politik kepada masyarakat. Bagaimana masyarakat supaya tertarik untuk memilih kita ambil hatinya dengan visi misi yang kita miliki, dengan program yang kita miliki.